Kejanggalan terbaru kasus Subang, ada angka misterius di sekitar korban dan adakah motif pencurian data yayasan, ternyata ini faktanya. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Hingga 1 hari memasuki bulan Februari tahun 2022, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga menemui titik terang siapa pelaku yang tega merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amel. Orang pun menganalisa dari berbagai sisi untuk ikut mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, termasuk ada kejanggalan munculnya angka yang sama di sekitar korban yakni angka 18. Kemudian muncul juga dugaan kemungkinan motif kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu adalah pencurian data yang terkait yayasan, mengingat TKP kasus Subang juga berfungsi sebagai kantor yayasan. Heri Susanto sendiri mengakui, sekitar beberapa hari sebelumnya bermimpi tentang kasus Subang. Tetapi mimpi ini tidak ada kaitannya dengan kasus Subang, karena saya termasuk orang yang tidak percaya akan hal itu. Bagi saya, mimpi itu adalah kembang tidur. Karena saya kelelahan dan tidur pulas kemudian bermimpi, tutur Heri. Jadi soal analisa munculnya angka 18 di sekitar korban atau almarhum Tuti dan Amel, menurut Heri, tidak ada hubungannya dengan mimpi. Namun munculnya angka 18 ini perlu didalami, apakah ini suatu kebetulan atau tidak. Kemudian, menurut Heri, dilihat dari akta pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, yayasan ini didirikan pada tanggal 18 Agustus tahun 2015. Yang terakhir adalah posisi TKP tempat terbunuhnya Tuti dan Amel di kasus Subang, berada di RT 18 RW 03 Desa Jalan Cagak. Saya melihat ada 4 angka yang sama mulai tanggalnya yakni tanggal 18 dan posisi TKP di RT 18. Yang justru jadi pertanyaan, ini ada 4 angka yang sama. Yang jadi pertanyaan apakah ini suatu kebetulan atau ada apa dengan angka 18? Atau apakah itu unsur kesengajaan, tutur Heri. Hal lain yang disoroti Heri adalah soal pertanyaan yang diajukan YouTuber Sulistyo, apakah ada kemungkinan kasus Subang ini terkait dengan motif pencurian data yayasan, karena TKP selain sebagai tempat tinggal kedua korban juga sebagai kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jika motif pencurian, sejak awal dari jejak data ada keterangan dari TKP ada uang 30 juta rupiah dan tidak hilang. Yang hilang adalah 3 tenaga kuda milik almarhum Amel yakni iPad, Samsung M15, dan iPhone 11. Menurut Sulistyo, bisa saja motif kasus Subang itu bukanlah pencurian harta melainkan pencurian data terkait yayasan. Soalnya yang hilang hanya 3 HP milik Amel. Bisa saja ada data di HP milik Amel yang berisi soal data penting terkait Yayasan Bina Prestasi Nasional.